Diduga alami gangguan jiwa kakak bunuh adik perempuan. Geger jasad wanita tanpa busana ditemukan dalam box kontainer. Polda Banten bongkar peredaran narkoba berbentuk liquid vape. Terekam CCTV guru TK gagalkan pencurian sepeda motor. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal sepekan, senang sekali kami hadir kembali menemani Anda dengan program informasi yang menyajikan seputar kejahatan yang terjadi dari masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Dewi Manik selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal sepekan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari seorang remaja perempuan di Kabupaten Garut, Jawa Barat yang meninggal dunia setelah diduga ditusuk oleh kakak kandungnya sendiri di bagian dada. Diduga pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Peristiwa pembunuhan kakak membunuh adik kandung terjadi di Kampung Karikil, Desa Sukatani, Kecamatan Ciserupan, Garut, Jawa Barat pada Rabu 11 Maret 2026 petang. Seorang remaja putri, Jihan Azhari, berusia 15 tahun tewas setelah menjadi korban penusukan oleh kakak kandungnya sendiri. Korban tewas dengan luka tusuk di bagian dada akibat serangan senjata tajam. Tugas kepolisian mengamankan pelaku AR usai mendapatkan laporan warga. Tim Inafis Polres Garut bersama unit Jatanras menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan bukti dan keterangan. Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Joko Prihatin, mengatakan pelaku melancarkan aksinya saat korban tidur di dalam rumah. Korban mengembuskan nafas terakhir dalam perjalanan ke rumah sakit. Dari keterangan keluarga, pelaku diduga memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Bahkan yang bersangkutan disebut kerap mengalami emosi tidak terkendali dan mengamuk di lingkungan sekitar rumah. Kita dapat berita dari telepon dari Polsek Ciserupan, Kapolsek menelpon memang telah terjadi tindak pidana penusukan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Pembunuhan yang dilakukan oleh saudara RR, yang mana RR ini adalah kakak kandung korban yang bernama CA yang perempuan. Nah, diduga motifnya kita belum bisa menyimpulkan. Namun demikian, dari keterangan warga sekitar, termasuk orang tuanya sendiri, bahwa pelaku ini pernah mengalami gangguan jiwa dan masih dalam pengobatan. Oh, jadi ada riwayat itu? Ada riwayat gangguan jiwa. Nah, namun demikian kita akan melakukan penyelidikan dengan kejadian tersebut. Kita akan melakukan penyelidikan dan kita nanti akan melakukan observasi ke dokter kejiwaan. Jadi korban itu selagi istirahat tiduran di rumah korban sendiri, langsung dilakukan penusukan oleh kakaknya sendiri. Sempat korban minta tolong lari keluar rumah, namun karena lukanya dalam, akhirnya jatuh terlungkup di halaman. Akhirnya sama warga dibawa ke rumah sakit dan meninggal. Saat ini pelaku diamankan di unit Jatanras Polres Garut. Penyidik berencana melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku dengan melibatkan dokter spesialis untuk menentukan proses hukum selanjutnya. Selain mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti, sebilah pisau dapur yang diduga digunakan menusuk korban. Motif pembunuhan masih menunggu hasil pemeriksaan spesialis. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, warga Jalan Menteng 7 Kota Medan digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita tanpa busana di dalam sebuah box kontainer plastik pada Senin 9 Maret 2026. Korban ditemukan dalam kondisi terbungkus karung dan ditutupi handuk. Kemunculan box kontainer berwarna putih di Gang Sejora, Jalan Menteng 7 Medan menimbulkan kecurigaan warga. Warga melihat 2 orang pria mengenakan jaket online meletakkan box ini dengan tergopoh-gopoh sebelum akhirnya melarikan diri. Saat dibuka, warga terkejut menemukan tubuh manusia yang terbungkus karung.
Temuan ini kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian sektor Medan Area dan tim Inafis Polrestabes Medan guna proses identifikasi awal. Satu kereta 2 orang. Boncengan. Jadi di dalamnya itu mayat ya Pak? Mayat. Ternyata setelah udah kami cek, kami buka itu boninya, ternyata itu mayat manusia, bukan itu tadi. Kalau saya prediksi itu laki-laki, bukan perempuan. Kira-kira dimutilasi nggak Pak? Dari saya cek dari pinggulnya ya. Nah, gitu. Kira-kira dimutilasi nggak Pak? Kurang tahu lah. Polisi menyebut jasad wanita ini ditemukan dalam kondisi tanpa busana dan hanya ditutupi handuk berwarna putih. Diduga kuat korban dihabisi di tempat lain sebelum jasadnya dibuang oleh pelaku ke lokasi guna menghilangkan jejak. Kondisi mayat masih utuh, sehingga ini kita akan bawa ke rumah sakit untuk koordinasi sebab meninggalnya. Dan sambil kami melakukan proses penyelidikan lebih lanjut dan pengembangan lebih lanjut. Kalau diperkirakan udah berapa hari Bang? Ya ini baru, karena masih belum kaku, masih lemah, ya. Segera kami akan lakukan proses untuk visum ditangkan. Tidak ada mutilasi, mayat masih kondisi utuh. Meski identitas korban sudah diketahui, pihak kepolisian masih merahasiakan detailnya guna kepentingan pengejaran terhadap 2 terduga pelaku. Saat ini, jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk menjalani proses otopsi. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Satuan Reserse Kriminal Polres Tapanuli Selatan yang meringkus seorang pemuda yang tega menganiaya seorang lansia berusia 77 tahun hingga tewas di Kecamatan Angkola Timur. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran panik saat aksi mencurinya dipergoki korban. Seorang pemuda berinisial MS diringkus tim Opsnal Polres Tapanuli Selatan setelah tega menganiaya seorang lansia hingga tewas di Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada 24 Februari 2026 lalu. Peristiwa tragis ini bermula saat pelaku masuk secara diam-diam ke rumah korban dengan mengincar perhiasan emas. Namun setelah menggeledah kamar, pelaku hanya menemukan uang tunai sebesar Rp20.000 di bawah bantal. Saat hendak keluar, aksi pelaku dipergoki oleh korban yang langsung berteriak. Panik karena teriakan, pelaku secara membabi buta mencekik dan memukul wajah korban hingga terkapar. Tidak berhenti di situ, pelaku juga menginjak dada korban dan menjerat lehernya menggunakan kerudung sebelum akhirnya menyeret jasad korban ke bawah pohon di belakang rumah. Awalnya dia sudah masuk, tersangka sudah masuk ke dalam rumahnya korban di salah satu kamar. Dia mengacak-acak sampai ditemukan uang Rp20.000 di bawah bantal dan kemudian barang-barang yang lain. Dia nggak puas pada saat dia keluar kamar, dari kamar depan keluar juga korban. Langsung teriak, maling, maling, maling. Langsung dia mendatangi korban, mencekik korban, meninju wajahnya, matanya, telinganya sampai korban terkapar dan mencekik dengan jilbabnya tadi. Yang kami sudah sita barang buktinya. Dan kemudian beberapa kali menginjak-injak dada korban. Sehingga pada saat korban sudah dilihat tidak bergerak, dia bopong, dia tarik ke sekitar 20 meter ke belakang rumah di sebuah pohon dan suasana. Usai melakukan olah TKP, petugas berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku dalam waktu singkat. Kini pelaku dijerat pasal berlapis tentang pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten membongkar modus baru peredaran narkotika dalam bentuk cairan rokok elektrik atau liquid vape. Petugas meringkus puluhan tersangka dengan barang bukti ribuan butir obat terlarang hingga cairan vape mengandung zat berbahaya. Rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik saat anggota Ditres Narkoba Polda Banten meringkus sindikat pengedar sabu di wilayah Banten. Dari tangan para pelaku, petugas menemukan sejumlah paket sabu siap edar yang disembunyikan di dalam tas. Sejak Januari 2026, petugas telah menjaring 35 kasus dengan 54 tersangka. Polisi menemukan modus baru berupa 30 cartridge liquid vape mengandung narkotika jenis etomide. Para pelaku menjual satu paket liquid tersebut dengan harga antara 4 hingga 5 juta rupiah per unitnya. Saat ini beredar di
di pasaran. Narkotika jenis cair ini yang mengandung etomidate, dan saat ini dari Permenkes sudah menerapkan bahwa narkotika ini adalah narkotika golongan 2. Jadi banyak digunakan oleh pengguna, terutama Gen Z, karena mereka senang narkotika ini dalam bentuk cair dan masuk dalam cartridge serta dimasukkan ke dalam alat vape itu. Vape ya. Selain liquid narkoba, polisi juga menyita 4,7 kg sabu serta 7,5 kg ganja. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, tim TK 308 Satreskrim Polres Tulang Bawang, Lampung meringkus dan juga menangkap pelaku begal sadis yang kerap beraksi di Jalan Lintas Timur Tulang Bawang. Saat diringkus, pelaku berusaha melarikan diri ke area perkebunan hingga petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara. Rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik petugas tim Tekap 308 Satreskrim Polres Tulang Bawang meringkus pelaku begal sadis di Jalan Lintas Timur. Saat disergap di sebuah perkebunan di Kecamatan Wayi Pengubuan, pelaku berusaha kabur dari kejaran petugas. Pelaku berhasil ditangkap setelah petugas melepaskan tembakan peringatan ke udara. Dari hasil penyelidikan, pelaku diketahui telah beraksi di 4 lokasi berbeda di wilayah Tulang Bawang. Dalam setiap aksinya, pelaku tidak segan mengancam korbannya menggunakan senjata api. Pelaku dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di jalan di Desa Banjardewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, yang kejadiannya tanggal 26 Desember 2025. Jadi kami telah melakukan penangkapan Lampung Tengah di Kecamatan Wayi Pengubuan. Kita telah menangkap salah satu tersangka dengan inisial YA. Kemudian dari tangan tersangka kita dapat mengamankan 1 unit motor Honda Beat yang menjadi pemiliknya korban. Kemudian kita mengamankan juga 1 unit motor Beat yang menjadi sarana pelaku untuk melakukan aksinya. Jadi sebelum ini pun juga kami bersama Polsek Banjar Agung juga sudah menangkap pelaku satunya dengan inisial PE. Nah, saat ini keduanya sudah ditahan di ruang tahanan Polres Tulang Bawang. Dari pengakuan tersangka, ia juga sudah melakukan di 4 TKP lainnya. Di Tulang Bawang itu di Kecamatan Banjar Agung ada 2 TKP, di Tubaba di Kecamatan Gunung Terang ada 2 TKP. Polisi menyita barang bukti berupa sepeda motor hasil pencurian serta kendaraan yang digunakan pelaku saat beraksi. Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tulang Bawang dan akan dijerat pasal pencurian dengan kekerasan. Dari Tulang Bawang, Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Sejumlah orang tak dikenal menyerang sebuah toko kosmetik di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur menggunakan petasan dan juga siraman oli bekas. Pemirsa, petugas kepolisian sektor Pasar Rebo langsung bergerak cepat dan melakukan penggerebekan usai aksi ini viral di media sosial. Rekaman video amatir memperlihatkan sejumlah toko kosmetik di ruas Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo, Jakarta Timur yang menjadi sasaran amuk orang tidak dikenal. Toko yang diduga menjual obat keras secara ilegal diserang menggunakan petasan dan disiram oli bekas oleh warga yang resah. Merespon keresahan warga hingga viralnya aksi ini di media sosial, Unit Reserse Kriminal Polsek Pasar Rebo langsung menyisir lokasi kejadian. Dari hasil penggeledahan, petugas berhasil menemukan 15 papan obat-obatan terlarang kategori daftar G atau psikotropika tanpa izin edar. Obat-obatan ini kerap disalahgunakan kalangan remaja karena harganya yang terjangkau, namun memiliki efek halusinasi yang berbahaya. Meski saat penggerebekan sejumlah penjual sudah melarikan diri, tugas tetap mengamankan barang bukti dan meminta keterangan saksi di lokasi. Kami dari Polsek Pasar Rebo jelaskan terkait berita yang viral tersebut. Kami menindaklanjuti dengan mendatangi lokasi beserta dengan Pak RT dan Pak RW, kemudian pemilik kios, yang mana kios tersebut disewakan kepada seseorang yang sebenarnya mereka awalnya menjual kosmetik maupun
perangkat elektronik seperti HP tersebut, tapi disalahgunakan dengan menjual obat-obatan daftar G. Kemudian dari 3 tempat yang kami geledah tersebut, yaitu yang lokasinya di Jalan Raya Bogor, depan PT Meyume, dan juga depan Mixu, dan terakhir di Jalan Lestari, kami temukan beberapa daftar obat G, obat keras, kurang lebih sekitar 15 papan. Dan juga kami mengimbau kepada masyarakat, apabila menemukan kios ataupun toko yang menjual, yang patut diduga menjual obat-obatan terlarang berupa daftar G, agar dapat kiranya bisa dilaporkan ke pihak kepolisian, dan kami akan menindaklanjuti hal tersebut. Di Polsek Pasar Rebo, karena itu lokasinya sudah lama tutup, dan kami sudah sering melakukan patroli di wilayah tersebut, yang mana sementara selama ini kios tersebut memang sudah tutup, tapi karena mereka kucing-kucingan dengan kita, mereka buka 1 jam 2 jam kemudian tutup lagi, sehingga kami kesulitan untuk bisa menemukan kejadian tersebut. Himbauannya Bang kepada masyarakat Bang jika menemukan hal seperti itu. Himbauan kami kepada masyarakat yang mungkin melihat ada indikasi kios maupun toko yang menjual obat-obat daftar G, dapat kiranya dilaporkan ke pihak kepolisian, dan kita akan menindaklanjuti, dan kita minta masyarakat jangan main hakim sendiri dengan melakukan hal-hal yang bisa membahayakan masyarakat sekitar, khususnya dalam hal penggunaan petasan, bisa mengakibatkan kebakaran. Demikian, terima kasih. Kini belasan papan obat tersebut telah diamankan ke Mapolsek Pasar Rebo guna penyelidikan lebih lanjut terkait jaringan pemasoknya. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Unit Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan meringkus seorang pelaku pencurian sepeda motor di Kecamatan Kertapati, Palembang. Pelaku diketahui membawa kabur sepeda motor milik seorang wanita dengan modus meminta tolong untuk diantarkan ke suatu tempat. Inilah detik-detik saat Unit Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Palembang melakukan penyergapan terhadap Hendra Saputra, warga Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Palembang. Pelaku sempat berusaha melarikan diri menggunakan sepeda motornya saat petugas mengepung lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kejadian bermula saat korban mengantarkan pelaku ke dermaga Kertapati, Palembang. Setibanya di lokasi, korban diminta turun dari kendaraannya. Namun tiba-tiba pelaku langsung membawa kabur sepeda motor dan meninggalkan korban di jalan. Polrestabes Palembang berhasil untuk mengamankan seorang diduga pelaku terhadap penggelapan sepeda motor, yang mana dengan modus si korban disuruh untuk saat itu pekerjaannya sebagai penyeberangan ya, perahu, kemudian motornya dilarikan. Itu kami sudah mengamankannya dengan inisial AS. Pelaku sendiri enggak? Ya, sendiri. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolrestabes Palembang guna proses penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal Sepekan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal Sepekan bersama saya, Dewi Manik. Pemirsa, 2 warga negara Malaysia dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Senin 9 Maret 2026 siang. Pemirsa, kedua terdakwa terbukti membawa puluhan kilogram narkotika jenis sabu dan ekstasi dalam kopernya. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Dani Iwan Maulana Muhammad Nur Iskandar Syah Abdullah dengan pidana mati. Sidang tuntutan terdakwa Adam Hazik dan Muhammad Daniel atas dugaan kepemilikan puluhan kilogram narkotika digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat siang tadi. Kedua terdakwa yang merupakan warga negara asal Malaysia dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum yang dipimpin langsung oleh Kajari Jakarta Barat, Nurul Wahida Rifal.
Adapun hal yang memperberat tuntutan jaksa penuntut umum adalah perbuatan terdakwa dinilai bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika, serta keduanya merupakan jaringan peredaran narkotika internasional, sehingga jaksa penuntut umum memutuskan menuntut keduanya dengan hukuman mati. Terungkap di persidangan ini diperoleh dari transaksi surat petunjuk dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dari barang bukti dan keterangan terdakwa bukti terdakwa 1. Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas nasihat jiwanya. 2. Terdakwa melakukan perbuatan dengan penuh kesadaran terhadap kehendaknya serta mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan. 3. Tidak ada alasan pengalaman alasan kebenaran dari perbuatan atau oleh pemaaf dari perbuatan. Oleh karena selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan benar atau alasan pemaaf dari perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa Muhammad Jamil Ikhwan Maulana Muhammad Nur Iskandar Syekh Abdullah harus mempertanggungjawabkan perbuatan dan sudah sepantasnya apabila terdakwa menjadi pidana yang setimpal dengan majelis hakim yang terhormat. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengumpulkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam menjatuhkan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program dalam pemberantasan narkotika. Perbuatan terdakwa merupakan jaringan internasional peredaran gelap narkotika. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan pasal 114 ayat 2 pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang ketertiban masyarakat, tidak ada satu Undang-Undang Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Junto Pas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana sebagaimana dakwaan primer penuntut umum. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Dani Ikhwan Maulana Muhammad Nur Iskandar Syekh Abdullah dengan pidana mati. Sementara itu, sidang lanjutan berisi pledoi akan digelar 3 pekan mendatang. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 WNA Malaysia tersebut ditangkap di Tipik Narkoba Barreskrim Polri pada Juni 2025 lalu. Keduanya diduga berperan membawa narkotika dari Malaysia ke Pekanbaru, kemudian dibawa ke Jakarta menggunakan bus. Keduanya ditangkap di hotel di kawasan berbeda, yakni di kawasan Grogol dan kawasan Cawang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi perampokan bersenjata api menyasar minimarket di kawasan Ilir Barat 1 Palembang, Sumatera Selatan. 2 orang pelaku yang diduga sebelumnya bersembunyi di dalam gudang menggasak uang tunai sebesar 16 juta rupiah usai menodong karyawan toko. Detik-detik aksi perampokan terekam kamera pengawas minimarket di kawasan Ilir Barat 1 Palembang. Dalam rekaman ini terlihat 2 orang pria mengancam karyawan kasir dengan menodongkan senjata yang diduga senjata api rakitan. Kedua pelaku memaksa kasir untuk menyerahkan seluruh uang di laci dan menggiringnya ke lantai 2 untuk membuka brankas penyimpanan. Para pelaku diduga merencanakan aksinya dengan berpura-pura menjadi pembeli dan bersembunyi di dalam gudang sebelum toko ditutup. Pelaku berhasil membawa kabur uang tunai senilai 16 juta rupiah serta beberapa slup rokok. Meski tidak ada korban luka, namun karyawan yang menjadi korban penodongan hingga kini masih mengalami trauma berat. TKP ataupun kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 sekira pukul 22.54, di mana dapat kami jelaskan pelaku sebanyak 2 orang teridentifikasi dari kamera CCTV, di mana pada saat datang 2 pelaku itu satunya menggunakan jaket dengan warna hijau dan satunya lagi menggunakan pakaian berwarna merah. Di situ pelaku menodongkan senjata, diduga oleh keterangan saksi pada saat itu adalah senjata api rakitan, dan berhasil mengambil uang sebesar 16 juta rupiah dan juga mengambil barang lain. Usai menerima laporan, petugas langsung melakukan penyisiran dan mengidentifikasi ciri-ciri pelaku melalui rekaman CCTV. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari aksi pencurian kendaraan bermotor berhasil digagalkan warga di Kampung Pengkolan, Desa
Kertamulia, Kecamatan Pedes, Karawang pada Senin pagi 9 Maret 2026. Pemirsa, 2 terduga pelaku curanmor ditangkap setelah terpergok saat hendak mencuri sepeda motor di depan toko sembako. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 08.30 waktu Indonesia bagian Barat di kawasan Pengkolan, Desa Kertamulia. Menurut informasi, kedua terduga pelaku diduga hendak menggasak sepeda motor milik warga yang terparkir di depan toko sembako. Namun, gerak-gerik mencurigakan kedua pelaku diketahui oleh pemilik motor dan warga sekitar. Teriakan korban memancing perhatian warga yang langsung mengejar dan mengepung kedua terduga pelaku. Warga yang telah resah akibat maraknya kasus pencurian sepeda motor di wilayah ini melampiaskan emosi dengan menghajar kedua pelaku. Akibatnya keduanya mengalami luka parah dan sempat tak sadarkan diri di lokasi kejadian. Petugas Polsek Pedes yang tiba di lokasi segera mengamankan dan mengevakuasi kedua terduga pelaku dari amukan massa. Kedua pelaku kemudian dibawa ke RSUD Karawang untuk mendapatkan penanganan medis. Namun, salah satu pelaku dilaporkan meninggal dunia akibat luka parah. Sedangkan satu pelaku lainnya masih menjalani perawatan intensif. Pihak kepolisian menyatakan masih melakukan penanganan dan penyelidikan lebih lanjut terkait peristiwa ini. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, seorang guru taman kanak-kanak mengagalkan aksi pencurian sepeda motor miliknya di Kota Bekasi, Jawa Barat. Meski mengalami lecet di bagian tangan dan juga kaki, korban berhasil menghalau pelaku yang akhirnya kabur tanpa membawa motor. Aksi ini terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi heroik Nuraini Anansyah, seorang guru TK yang mengagalkan pencurian motor di depan rumahnya di Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Saat melihat motornya dibawa pelaku, korban langsung mengejar dan menghadang. Meski terjatuh dan mengalami lecet, pelaku akhirnya gagal membawa kabur motor milik korban. Dari rekaman CCTV, pelaku diduga berjumlah 2 orang. Satu menunggu sementara satu lagi menjalankan aksinya. Pikir panjang lagi, nggak pikir apakah dia bawa senjata tajam, apakah dia bawa pistol atau apa gitu ya Pak ya. Pokoknya saya harus nyelamatin motor saya gitu kan, itu motor saya gitu kan. Udah pas itu saya langsung tiba-tiba langsung saya dorong aja gitu tanpa spontan, pokoknya tanpa ada aba-aba apa, saya ngeliat itu motor saya dibawa sama orang, langsung aja udah saya jatuhin aja gitu. Iya. Posisi motor parkir di mana, Bu? Di sini Pak. Oh, di sini. Terus Ibu ngejar lewat dalam? Ya, saya ngejar lewat dalam. Ke pintu belakang. Oh, belakang. Warga menyebut lingkungan yang sepi sering dimanfaatkan pelaku. Meski korban tidak melapor, petugas Polsek Bekasi Barat tetap mendatangi lokasi setelah video ini viral. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari aksi kriminalitas yang menyasar anak-anak kembali terjadi di kawasan Petukangan Selatan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. 2 bocah perempuan menjadi korban pencurian oleh seorang wanita pengendara sepeda motor saat kondisi sedang hujan. Rekaman CCTV di kawasan Petukangan Selatan memperlihatkan detik-detik seorang wanita mengenakan jas hujan menghadang 2 bocah perempuan yang sedang berboncengan sepeda listrik. Memanfaatkan situasi yang sepi, pelaku mengintimidasi korban yang berusia 10 tahun, kemudian menggasak sepasang anting emas serta 1 unit telepon genggam. Pelaku kemudian membawa bocah lainnya yang berusia 6 tahun ke lokasi sepi untuk mengambil paksa anting emas yang dikenakannya. Berdasarkan keterangan orang tua korban, diduga kedua anaknya ini sudah dibuntuti oleh pelaku sejak keluar dari masjid usai belajar mengaji. Korban baru sadar telah dirampok setelah pelaku melarikan diri dan meninggalkan mereka dalam kondisi ketakutan. Tuh udah ngikutin dari belakang, ngikutin anak saya. Nah begitu dekat rumah orang tuh, rumah orang kaya depan, berhenti, tiba-tiba diajak ngobrol, seolah-olah kayak kenal. Padahal tuh tetangga saya lewat situ, dia pikir tuh orang tua temennya ya kan ngobrol. Terus kemungkinan dia suruh putar balik terus ngobrol lagi tuh, dicek di CCTV. Nah terus gak lama itu dia ngikutin ibu-ibu sampailah ke sini. Pihak keluarga kini telah mengantongi bukti rekaman CCTV dan berencana melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian sektor Pesanggerahan. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, berpura-pura tanya alamat seorang mahasiswi di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penjamretan. Aksi pelaku terekam CCTV yang ada di lokasi.
Detik-detik Natia Ikoma, seorang mahasiswi di kota Palembang, Sumatera Selatan, hendak pulang menuju kosannya di kawasan Jalan Lingkar, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang, berjalan kaki seorang diri dan kemudian pelaku mendekati korban dengan berdalih menanyakan alamat. Melihat korban lengah, lalu pelaku menjamret tas korban hingga korban sempat terjatuh. Atas kejadian ini, korban kehilangan handphone genggamnya dan korban telah melaporkan peristiwa tersebut ke SPKT Polrestabes Palembang. Dari keterangan korban, saat itu ia hendak pulang ke kosannya. Pelaku sudah mengikutinya dari belakang dan sempat bertanya alamat, namun tiba-tiba pelaku menarik tas yang berisikan handphone korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka lecet di bagian tangannya. Tadi melapor ke apa kita ke Polrestabes Palembang ini, Mbak? Di Jamret. Bicara mana kronologinya? Jadi kejadiannya tadi malam ya, Jumat malam Sabtu, habis saya beli makan, jalan mau ke kos, itu kayaknya dibuntutin sama orang. Jadi dia pura-pura nanya alamat gitu. Pertama saya tolak, nggak tahu, nggak kenal, saya bilang gitu. Dia berdua sama temennya, terus saya jawab begitu, mereka laju, jalan lagi kan ke depan. Nyampe di depan ada gang gitu, dia nurunin temennya yang di belakang. Habis dia nurunin temennya yang di belakang, saya kan tetap jalan ya, sampai depan pintu kos. Dia muter balik ngelihat saya, nanyain lagi sekali lagi, nyamperin saya sendirian tapi kan temennya udah diturunin ya. Dia nanya, yakin Mbak kamu nggak kenal sama yang namanya Jeffrey, katanya gitu. Saya sambil megang HP begini nih, iya saya nggak tahu, saya gituin, langsung dijamret sama dia. Saya sempat narik, sempat kejar, teriak-teriak juga, cuma dia berhasil kabur. Yang terekam CCTV ada orang berapa itu, Mbak? Sendiri, pas perginya berdua, pas balik lagi sendiri. Harapan kita melapor ke Polrestabes Palembang ini apa, Pak? Ya semoga HP saya bisa balik lah, soalnya itu penting banget data-data kerjaan semuanya di situ. Kunan bisa dijelaskan mana terkait laporan tadi, Kunan? Jadi terima laporan terkait adanya pencurian dan kekerasan seorang wanita oleh 2 orang pelaku. Untuk tindakan sendiri mungkin kan atas laporan tersebut, Kunan? Untuk laporan sudah diterima oleh SPKT Polrestabes Palembang, kemudian untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polrestabes Palembang. Kini laporan korban sudah diterima pihak kepolisian dan akan diteruskan ke Satreskrim Polrestabes Palembang untuk ditindaklanjuti. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yudo Handoko, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kamera pengawas merekam aksi pencurian sepeda motor milik tamu hotel di Komplek Perdagangan Asia Megamas Medan, Sumatera Utara pada Minggu 8 Maret 2026 subuh. Kawanan pencuri ini beraksi di saat petugas keamanan setempat tengah tertidur. Pelaku yang berjumlah 2 orang dengan mengendarai sepeda motor nekat melakukan aksinya di saat petugas keamanan tertidur di pos pintu masuk hotel. Satu pelaku mendekati deretan sepeda motor milik para tamu hotel yang hanya berjarak 2-3 meter dari pos keamanan hotel. Satu sepeda motor jenis Matic kemudian menjadi sasaran pelaku. Dengan merusak induk kunci, pelaku berhasil menyalakan mesin dan bawanya kabur. Petugas keamanan sempat terbangun setelah mendengar suara mesin motor dan melihat kedua pelaku membawa kabur sepeda motor. Awalnya petugas mengira yang membawa sepeda motor adalah pemiliknya, namun setelah dicek pemilik sepeda motor masih berada di dalam kamarnya. Pemilik sepeda motor, Predisi Tungkir, Senin 9 Maret 2026 siang, mengatakan sudah 6 bulan menginap di hotel dan selalu memarkirkan sepeda motornya di depan pintu masuk hotel. Setelah kejadian, korban dan petugas keamanan hotel sempat mengejar para pelaku namun tidak berhasil menemukannya. 2 Bang, pertama mereka itu datang dari arah sana, ya, boncengan, lalu berhenti di depan tempat parkir kereta inilah. Lalu turun satu orang yang pakai namanya hoodie ya, bukan jaket ya, pakai hoodie tapi kepalanya ditutup sama topi hoodie tersebut, langsung mengarah ke kereta saya. Nggak ada milih-milih kereta, langsung ke kereta saya dia. Nah, dalam hitungan detik kereta langsung nyala starternya, lampu nyala, dimundurin, petugas terbangun. Nah, saya tanya petugas, katanya dia terbangun ketika mendengar ada suara kereta. Lalu dibilang si Novel tersebut, dia masih mau memastikan dulu yang bawa kereta itu saya atau bukan.
Kasus pencurian sepeda motor ini sudah dilaporkan korban ke Polsek Medan Area. Namun laporan belum diproses karena petugas meminta dokumen asli kendaraan yang diketahui berada di dalam bagasi motor yang dicuri. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri membongkar praktik peredaran 9 ton daging beku impor kadaluarsa. Petugas menyita 3 unit truk bermuatan daging tak layak konsumsi yang diduga akan disuplai ke sejumlah pasar tradisional. Tim Resmob Barreskrim Polri melakukan penindakan terhadap distribusi daging beku impor yang telah melewati masa kadaluarsa. Petugas berhasil menghadang 3 unit truk di kawasan Jakarta yang mengangkut daging impor dengan total berat mencapai 9 ton. Polisi juga mengamankan sejumlah terduga pelaku yang terlibat dalam rantai distribusi ilegal tersebut. Saya, Kanit 1 Satreskrim Barreskrim Polri, AKBP Hari Asar. Hari ini kita telah mengamankan 3 kendaraan yang berisi kurang lebih 9,5 ton daging kadaluarsa yang akan dipasarkan ataupun dijual di masyarakat. Kita mengantisipasi adanya oknum-oknum yang ingin mengambil kesempatan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Informasi ini tidak terlepas dari masyarakat, yang dimana sesuai instruksi Kabareskrim Polri, Komjen Pol Dr. Andes Sahardiantono, MSI, agar menindaklanjuti seluruh informasi dari masyarakat. Dan pada saat ini, para terduga pelaku telah kita amankan di Barreskrim Polri untuk dimintai keterangan guna proses pengembangan dan menemukan tersangka yang lain. Para terduga pelaku beserta barang bukti 9 ton daging kini dibawa ke Mapolda Metro Jaya dan Barreskrim Polri guna penyelidikan lebih lanjut. Petugas tengah mendalami asal-usul daging tersebut serta menelusuri adanya kemungkinan jaringan distribusi besar lainnya. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk lebih teliti saat membeli daging, terutama dengan harga yang jauh di bawah pasaran. Para pelaku terancam dijerat Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Pangan dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang karyawati tewas di tangan rekannya sendiri di Sulawesi Tengah. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di catatan kriminal sepekan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan catatan kriminal sepekan. Informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, seorang karyawati tewas di kawasan wisata Bagang Beach, Kabupaten Tojo Una, Sulawesi Tengah pada Sabtu 2 Maret 2026 pagi. Korban tewas mengenaskan usai diserang menggunakan senjata tajam oleh rekan kerjanya sendiri. Kawasan wisata Pakang Beach, Desa Longge, Kecamatan Ampana Tete mendadak gempar usai insiden penyerangan yang menimpa korban berinisial RA. Korban tewas di tangan rekan kerjanya berinisial NYT, seorang petugas keamanan di lokasi kejadian. Peristiwa bermula saat pelaku memimpin apel pergantian shift pada pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Pelaku sempat menegur korban karena dianggap tidak serius dan sering bermain ponsel. Situasi memanas saat korban membantah teguran yang akhirnya mengakibatkan terjadinya adu mulut. Pelaku yang emosi mengambil senjata tajam dan menyerang korban secara membabi buta. Korban mengalami 12 luka tusuk dan sempat dilarikan ke puskesmas Ampana Tete, namun nyawanya tidak tertolong. Pelaku sempat melarikan diri sebelum akhirnya berhasil diringkus anggota Polres Tojo Una di Desa Kajulangko. Saat ini pelaku telah diamankan, sementara barang bukti senjata tajam telah disita petugas. Zata Yumni, tim redaksi Info TV, melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil meringkus 2 orang pengedar narkoba di salah satu kamar hotel di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas menyita barang bukti 3 kg ganja kering siap edar yang akan dipasarkan di wilayah ibu kota. Inilah rekaman detik-detik saat anggota Unit 5 Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya mengerebek salah satu hotel di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. 2 orang pria berinisial B dan T tak berkutik saat petugas mempergoki mereka di dalam kamar yang diduga kuat menjadi lokasi transaksi. Petugas langsung menggeledah seluruh sudut ruangan dan menemukan 3 bungkus besar lakban coklat berisi narkotika jenis ganja seberat 3.042 gram. Kembali mengamankan 2 orang tersangka berinisial B dan T di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan barang bukti 3 kg ganja. Kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut.
Selanjutnya pesan buat masyarakat agar menjauhi narkoba karena membahayakan dan merugikan bagi penerus bangsa. Kedua tersangka beserta barang bukti 3 kg ganja digelandang ke Mapolda Metro Jaya. Polisi kini tengah memburu pemasok utama narkoba. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi penyerangan kelompok remaja bermotor kembali terjadi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan busur panah, kawanan ini menyerang remaja lain yang sedang asik nongkrong di depan warung. Akibatnya seorang korban mengalami luka tancap di bagian tangan. Meski 4 pelaku masih buron, 2 orang diantaranya berhasil diamankan. Video amatir warga merekam suasana mencekam usai aksi pembusuran di Kelurahan Parangbanoa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dalam insiden ini, seorang remaja di bawah umur menjadi korban setelah anak panah busur menancap di tangannya saat sedang berada di sekitar warung. Merespon laporan korban, tim gabungan Sat Intelkam dan unit Respop Satreskrim Polres Goa bergerak cepat. Hasilnya, 2 pelaku berinisial MF dan AR yang masih berusia 17 tahun berhasil dibekuk. Petugas kini masih memburu 4 pelaku lainnya, yakni SU, GA, AL, dan FA yang identitasnya sudah dikantongi. Dari tangan pelaku, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa anak busur dan pelontarnya yang sempat disembunyikan di dalam saluran air. Motif penyerangan diduga kuat karena balas dendam lantaran pelaku tidak terima rekannya pernah dipukul oleh kelompok korban. Namun dalam aksinya, para pelaku disinyalir mencari korban secara acak saat melakukan konvoi. Aksi pembusuran yang sempat viral beberapa waktu lalu, tepatnya di Kecamatan Palangga. Gabungan dari unit Resmob Satreskrim Polres Goa dan unit Kamnek Sat Intelkam Polres Goa berhasil mengamankan 2 terduga pelaku dalam aksi pembusuran, yang mana dari kedua pelaku tersebut saat ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Aksi ini terbongkar setelah adanya berita viral dan laporan polisi, dan korban yang saat ini mengalami luka busur pada bagian tangan sebelah kanan. Terkait 2 pelaku yang kami amankan ini, statusnya adalah anak di bawah umur. Kemudian kami sampaikan bahwa barang bukti yang tim gabungan amankan, di sini yang pertama ada 2 anak busur panah seperti yang ada di depan kami, kemudian ada 1 ketapel, dan ada 1 senjata tajam berupa pisau. Kemudian terkait dengan motifnya adalah mereka pada saat berkumpul dan melakukan konvoi, mereka menarget terhadap target acak. Jadi tidak ada motif dendam ataupun motif apapun. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa targetnya adalah acak. Dan memang pelaku melakukan aksi pembusurannya setelah mengkonsumsi minuman keras. Selain mengamankan 2 anak busur dan ketapel, polisi juga menyita 1 bilah senjata tajam. Guna pertanggungjawaban hukum, kedua pelaku terancam dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kamar kos yang dihuni seorang tenaga medis di Jalan Mangga Besar 13 Sawah Besar, Jakarta Pusat dibobol pelaku pencurian di siang bolong. Akibatnya komputer jinjing, ponsel seharga belasan juta rupiah, dan 1 toples kue nastar lebaran raib. Layaknya penghuni kos, pria pelaku pencurian ini dengan santai memasuki sebuah indekos melalui pintu gerbang yang tak dikunci. Pelaku kemudian naik ke lantai atas dan mulai menyisir koridor untuk mencari kamar-kamar yang mudah dibobol. Sebuah kamar yang berada di sisi kiri pun menjadi sasaran pelaku. Hanya membutuhkan waktu singkat, pelaku dapat menjebol kunci dan masuk ke dalam kamar. Aksi pembobolan kamar kos yang dihuni seorang tenaga medis ini terjadi di sebuah indekos di Jalan Mangga Besar 13 Sawah Besar, Jakarta Pusat pada siang kemarin. Pelaku beraksi seorang diri dengan memanfaatkan sepinya situasi saat para penghuni tengah bekerja. Selain sebuah komputer jinjing dan ponsel seharga belasan juta rupiah,
Pelaku juga membawa kabur setoples kue nastar yang baru saja dibeli korban untuk lebaran nanti. Berkaitan dengan kejadian yang di Mangga Besar 13, korban berinisial ER yang mana korban mengalami kerugian akibat pencurian tersebut berupa 1 buah handphone, kemudian 1 unit laptop beserta dengan kue nastar. Saudari ER juga sudah membuat laporan ke Polsek Sawah Besar. Jadi kami tindak lanjut, teman-teman di lapangan juga sampai hari ini masih melakukan penyelidikan. Ya, harapan kami mudah-mudahan pelaku segera ditangkap. Kue nastar lebaran juga ikut dicuri? Betul. Info yang saya dapatkan kue nastar dari CCTV juga kita terlihat. Kue nastarnya juga ikut dicuri oleh pelaku. Pelaku berapa orang? Pelaku yang sementara teridentifikasi dari CCTV baru 1 orang. Berbekal laporan resmi dari korban, aparat Reskrim Polsek Sawah Besar telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari sejumlah penghuni. Pelaku yang telah dikantongi identitasnya itu pun kini tengah dikejar petugas. Dari Jakarta Pusat, Reswanto Ahmad melaporkan. Pemirsa, pria tanpa identitas ditemukan tewas mengambang di aliran anak Sungai Musi, Palembang. Polisi yang mendapatkan informasi tersebut langsung mendatangi lokasi untuk mengevakuasi jasad tersebut. Sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan mengambang di aliran anak sungai yang berada di Jalan Gubernur Haji Pastari, Jakabaring Bowling Center, Palembang. Korban ditemukan warga setempat yang melihat jasad manusia dalam keadaan mengambang. Warga pun melaporkan temuannya itu ke polisi, Polsek Seberang Ulu 1 bersama unit Inafis Polrestabes Palembang langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad korban. Kapolsek Seberang Ulu 1 Palembang, Kompol Heri menjelaskan, pihaknya kini masih menyelidiki penyebab tewasnya pria tanpa identitas ini. Informasi dari masyarakat bahwa telah ditemukan mayat seorang laki-laki di dalam aliran sungai. Kemudian setelah kita mendapat informasi itu, kita bersama-sama piket baik itu dari Polrestabes maupun dari Polsek Seberang Ulu 1 bersama tim identifikasi Nafis mendatangi TKP. Kemudian setelah kita datangi TKP ternyata benar ada mayat seorang laki-laki. Untuk identitas sebenarnya? Sementara identitas belum ada, nanti kita sampaikan dari informasi medsos ataupun wartawan. Benar, di tubuh korban tadi ada luka-luka benar? Setelah kita lakukan pemeriksaan tidak ada bekas luka. Guna kepentingan hukum lebih lanjut, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bari Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yudo Handoko, Sinpo TV. Pemirsa, operasi penyakit masyarakat atau PEKAT digelar di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Petugas gabungan mengamankan belasan wanita malam serta puluhan botol minuman keras. Operasi ini dilakukan guna menjaga kondusivitas selama bulan Ramadan. Personel gabungan dari pemerintah Kota Jakarta Timur, Satuan Polisi Pamong Praja, TNI Polri, Dinas Perhubungan, serta Dinas Sosial menggelar operasi penyakit masyarakat di wilayah Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Jumat malam. Operasi yang menyasar sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi aktivitas prostitusi dan peredaran minuman keras, terutama di sekitar kawasan Ciracas. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sekitar 10 wanita yang diduga pekerja seks komersial, serta 2 pria yang diduga pengguna jasa. Selain itu, petugas juga menyita 29 botol minuman keras dari berbagai jenis. Camat Ciracas Panangaran Ritonga menyatakan, operasi pekat ini dilakukan untuk menciptakan kondisi yang kondusif selama bulan Ramadan, agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan nyaman tanpa gangguan. Operasi ini juga menindaklanjuti keluhan masyarakat di media sosial yang menyoroti masih maraknya aktivitas prostitusi dan peredaran minuman keras di sekitar Gor Ciracas, meski telah memasuki bulan suci Ramadan. Di wilayah Kecamatan Ciracas, ini merupakan atensi pimpinan di dalam rangka cipta kondisi di bulan Ramadan ya, supaya saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah tidak terlalu banyak gangguan, baik itu gangguan mata maupun hati. Karena kemarin juga sempat naik di media sosial
bahwa kegiatan bulan Ramadan ini kelihatannya penyakit masyarakat di wilayah sekitar Gor Ciracas ini masih beraktivitas seperti biasa. Jadi memang perlu kita lakukan kegiatan efek jerah supaya mereka juga menghormati saudara kita yang melaksanakan ibadah. Hasilnya apa aja? Saya kira tadi hari ini ada 7 orang yang kita jaring, 6 perempuan, 1 laki-laki, kemudian 8, 7 perempuan, 1 orang laki-laki. Juga ada miras, usia sekitar 15 kerat. Mungkin segera akan kita bawa ke panti sosial untuk kita serahkan untuk penanganan lebih lanjut. Pak tempat ini kan wilayah ini kan sudah dilakukan tempat hiburan malam, selanjutnya akan ditutup atau apa? Bisa dijelaskan nggak? Sebenarnya tidak ada lokasi khusus tetapi di sekitar gor ini, di temboknya ini banyak berdiri pedagang kaki lima yang ini akhirnya menjadi tempat tongkrongan, baik yang menjajakan diri maupun yang minuman keras tersedia. Ini yang mungkin nanti frekuensi untuk kegiatan penertibannya akan kita tingkatkan. Selanjutnya, para wanita dan pria yang diamankan akan dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Dari Jakarta Timur, Nandityo, jurnalis Info TV, melaporkan. Pemirsa, seorang oknum juru parkir diduga mencuri HP milik pelayan warung kopi di Jalan Halat Medan, Sumatera Utara. Agar tidak terlihat kamera pengawas, pelaku nekat menutupi seluruh tubuhnya menggunakan sarung. Aksi pencurian yang dilakukan oknum jukir berinisial DS terekam kamera CCTV yang terpasang di area warkop tempat korban bekerja sebagai pelayan di Jalan Halat Medan, Sumatera Utara. Dalam rekaman ini, pelaku yang merupakan juru parkir di depan warung Aceh ini terlihat masuk ke dalam warung. Agar wajahnya tidak tertangkap CCTV, pelaku sengaja menutupi sekujur tubuhnya dengan kain sarung. Memanfaatkan kondisi warung yang sepi dan tidurnya korban, pelaku dengan leluasa mencari barang berharga dan mengambil ponsel di atas meja lalu membawanya. Kapolsek Medan Area AKP Ainil Yakin Rabu sore mengatakan pelaku merupakan juru parkir di depan warung Aceh tempat korban bekerja. Pelaku masuk ke dalam warung dengan menutupi wajahnya dengan kain sarung agar tidak tertangkap kamera pengawas. Setelah sebulan aksi pencurian dilaporkan, petugas akhirnya berhasil menangkap pelaku. Korban sebagai karyawan di salah satu warkop di Jalan Halat. Kemudian pada saat itu korban sedang tertidur. Kemudian pada sekitar kurang lebih pukul 05.00 tersangka mengambil HP korban, di mana kita kurang lebih 1 bulan dapat berhasil mengamankan tersangka, di mana tersangka tersebut berhasil kita identifikasi berdasarkan dari rekaman CCTV yang berada di warkop tersebut, di mana tersangka bekerja sebagai tukang parkir di warkop tersebut, dan di mana tersangka menggunakan sarung untuk mengelabui agar tidak terlihat. Tetapi pada saat melakukan aksinya, salah satu masyarakat berhasil mengenai wajah tersangka. Kepada petugas, tersangka mengaku ponsel dijual seharga Rp600.000. Uang hasil penjualan ponsel digunakan tersangka untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang, karena pendapatan sebagai juru parkir tidak mencukupi kebutuhan ekonominya. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Satuan Reserse Kriminal Polsek Sukampung Udik meringkus seorang buron dan kasus pembegalan sadis di Kabupaten Lampung Timur. Pelaku yang tega menganiaya korbannya hingga cacat permanen ditangkap setelah sempat terjadi aksi kejar-kejaran di area perkebunan. Rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik penangkapan pelaku pencurian dengan kekerasan berinisial AK. Pelaku tak berkutik usai dikepung petugas di tengah perkebunan singkong warga di Kecamatan Sekampung Udik. Penangkapan berlangsung cukup dramatis lantaran pelaku sempat berusaha melarikan diri. Cepat. Siram deh. Borgol. Ya. Senjata. Penyelidikan mengungkap pada September 2025 lalu, pelaku membacok punggung dan jari seorang petani hingga putus, sebelum akhirnya membawa kabur sepeda motor korban. Jadi di Wilkum kami, yaitu Wilkum Kecamatan Sekampung Udik, pelaku melakukan pembegalan atau pencurian dan kekerasan dengan cara menyerang korban
hingga terputus jarinya dan melukai korban di punggung. Lalu kabur membawa kendaraan. Berdasarkan pemeriksaan sementara untuk pelaku merupakan residivis dan diduga telah beberapa kali melakukan aksi pencurian dan pencurian dengan kekerasan. Kemudian kami masih dalam pengembangan penyidik. Pelaku kemudian digelandang ke Mapolsek Sekampung Udik guna pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal sepekan hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan juga menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dewi Manik pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal sepekan berikutnya.